Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu lagi dalam Ephrata Devotion. Hari ini akan kita membahas satu tema, melihat yang tidak kelihatan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggris dipakai untuk wahyu ini adalah visi. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hari ada seorang petani yang pergi ke hutan mendapatkan telur Raja Wali. Dia mencoba mengeraminya dengan ayam. Ketika anak Raja Wali menetas, maka dia berkumpul bersama dengan saudaranya, anak-anak ayam yang lain. Kemana induk ayam pergi, ke situ jugalah dia pergi. Dia bertumbuh bersama dengan ayam yang lain. Suatu saat Raja Wali melihat ada burung terbang di udara. Dia melihat dan dia tertarik. Dan dia mencoba bertanya kepada induk ayam, mengapa kita tidak terbang seperti burung itu? Tetapi induk ayam berkata, kita bangsa ayam, kita tidak terbang seperti burung. Kita berjalan di atas tanah, mengais mencari makanan di tanah. Beberapa bulan kemudian, anak Raja Wali melihat kembali ada burung terbang di udara. Dan dia mencoba mengepakkan sayapnya. Dan dia belajar untuk terbang. Dia terbang, jatuh, dia ulangi lagi. Dan akhirnya dia bisa terbang. Kian lama, kian jauh. Kian lama, kian tinggi. Dia meninggalkan induk ayam. Dia bisa terbang. Karena memang DNA yang ada di dalam dirinya adalah Raja Wali, bukan ayam. Dia mencoba belajar terbang karena dia melihat ada burung terbang di udara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga dikuasai oleh masalah yang ada. Ada pergumulan-pergumulan yang membuat kita tidak mengalami terobosan. Kita tidak move on. Tapi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita mengalami terobosan, kita perlu melihat yang tidak kelihatan. Untuk melihat yang tidak kelihatan, kita perlu visi. Visi adalah kemampuan untuk kita melihat yang jauh ke depan, yang belum kelihatan. Visi memampukan kita untuk melihat tujuan dari kehidupan kita. Dalam sejarah, kita membaca tentang perjalanan kehidupan seorang tokoh dunia bernama Nelson Mandela. Dia pernah dipenjarakan 27 tahun. Orang-orang yang memenjarakan dia merasa lega. Mereka berpikir bahwa Mandela akan habis, perjuangannya akan berhenti. Tetapi fakta berbicara lain. Setelah bebas dari penjara, dia memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Dan 1 tahun berikutnya, di tahun 1994, dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, dia terus berjuang, dia terus bergerak, karena dia memiliki visi dalam hidupnya. Saya tidak tahu di mana kita berada pada saat ini, masalah apa yang kita alami.
di masa pandemi pada saat ini. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan kita. Tapi saya mau sampaikan, jangan hanya fokus melihat masalah yang ada, yang sedang kita alami. Tapi milikilah visi untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi hari ini. Visilah yang memampukan kita untuk melihat jalan keluar dari masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Milikilah visi untuk melihat yang tidak kelihatan. Teruslah berjuang untuk mencapai visi kita. Jangan pernah menyerah. Visi kita akan dapatkan dalam hidup ini ketika kita dekat dengan Allah, membangun intimasi dengan Allah. Teruslah berjuang sesuai dengan visi yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.